Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para pemirsa, sahabat-sahabatku yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas masalah bagaimana tuntutan sebuah profesi atau sebuah halangan yang dapat memperbolehkan seseorang itu untuk membatalkan puasa atau mendapatkan dispensasi untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Sebelum kita membahas tentang bagaimana dan apa hal-hal yang dapat memberikan pada seseorang akan dispensasi ini, marilah kita tertuju kepada satu hikmah diwajibkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa peribadatan puasa ini adalah sungguh satu ibadah yang sangat luar biasa agungnya. Jadi sangat luar biasa nilainya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memanggil kekasih-kekasihnya yang mereka itu dikatakan telah mencintainya, sehingga mereka dengan cintanya mereka itu mempercayai apa yang diseru oleh Tuhannya. Nah, maka di sini seseorang itu harus menyadari bahwa diserukannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha agung, sebagai zat yang sempurna, sehingga panggilan ini adalah memberikan satu rasa kenikmatan yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang terpanggil olehnya. Maka oleh karenanya, bahwa sikap yang demikian atau rasa yang demikian itu dapat membangkitkan satu gairah, membangkitkan satu kesemangatan kita untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Imam Abu Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa al-ladzat bin nida azala biha ta'abal ibadah, bahwa kelezatan diri kita, kenikmatan diri kita, kenyamanan dan kebahagiaan bahwa kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah azala biha ta'abal ibadah, dapat menghilangkan kesan beratnya jiwa kita untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini rahasia ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita, sehingga kita mendudukkan dan memposisikan puasa ini adalah sebagai ibadah yang sangat luar biasa, sehingga tatkala kita akan menggugurkannya dengan tanpa kedaruratan atau tanpa keterpaksaan, maka kita akan berpikir 1000 kali. Nah, ini yang pertama kita tanamkan adalah ladzat bin nida, yaitu satu kenikmatan di mana kita nikmat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita sudah menikmati, sehingga kita telah melaksanakan peribadatan puasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan hukum yang telah digarap dan telah dijadikan satu konsensus oleh para ulama-ulama salaf itu, sehingga disinilah ada satu dispensasi siapa yang berhak mendapatkan rukhsah atau dispensasi ini.
Sehingga Allah di sana mengatakan yang pertama, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi barang siapa yang di antara kalian mendapatkan satu halangan, rukhsah atau dispensasi, padahal diri kalian itu mampu mengerjakannya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka mereka itu wajib untuk memperhitungkan berapa banyak hari yang mereka tinggalkan. Nah, jadi berapa banyak hari yang mereka tinggalkan, maka disitulah nanti akan ditutup di hari-hari kemudian. Nah, ini adalah satu dispensasi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana pada kondisi saat itu dia itu mampu mengerjakannya. Namun ada hal-hal yang membuat dia atau mereka itu tidak melakukan dan tidak melaksanakan puasa itu. Nah, para pemirsa dan pendengar yang saya muliakan, nah kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan uzur yang kedua adalah wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang mereka itu sakit di tengah perjalanan, dia sudah melaksanakan ibadah puasa, dia sudah melaksanakan dan mengerjakan ibadah puasa ini, kemudian di tengah perjalanan itu dia itu mengalami satu kegagalan. Jadi satu hal yang membuat puasa seseorang itu gagal dan tidak sanggup untuk diteruskan lagi. Nah, apakah itu tuntutan sebuah profesi? Apakah itu tuntutan karena fisik, material seseorang yang tidak mampu untuk melanjutkannya? Maka tetap di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada mereka fa'iddatum min ayyamin ukhar, bahwa ketidakberhasilan mereka di dalam mengerjakan ibadah puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, maka hari-hari yang gagal mereka laksanakan itu wajib untuk digantikan di hari-hari kemudian. Nah, ini adalah hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keringanan kepada hamba-hambanya. Nah, ini adalah sebuah tuntutan-tuntutan profesi atau tuntutan-tuntutan pekerjaan yang di mana seseorang itu mengharuskan untuk berbuka di saat dia sedang menjalani ibadah puasa. Oleh karenanya, sebelum kita melihat seberapa pentingnya profesi seseorang itu dan seberapa beratnya puasa yang ia harus jalani, maka di sini adalah harus kita ukur dengan sebuah barometer bahwa ini adalah keagungan dan ini adalah kemaslahatan. Kemudian ini adalah keringanan. Maka dari tiga unsur ini kita bisa memilih apakah kita akan memilih sebuah keagungan, apakah akan memilih sebuah kemaslahatan, atau kita akan memilih sebuah keringanan. Nah, karena keringanan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang hanya mengejar nilai kuantitas. Namun kemaslahatan, keagungan ini adalah akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendahulukan nilai-nilai kualitas. Maka dari kualitas dan kuantitas inilah sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaim farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Jadi kegembiraan inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan di mana mereka itu disebut dan mendapatkan farhatun khina yuftir. Mereka akan mendapatkan kegembiraan di saat dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah wa farhatun, mereka akan mendapatkan satu kegembiraan khina yalqa rabbah,
di saat mereka itu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di sini bahwa kegembiraan itu ada yang disebut dengan farhatun tatlubuka. Jadi satu kegembiraan yang mencari kalian. Jadi kegembiraan ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tercinta, dikarenakan dia merasa gembira karena selamat puasanya. Selamat dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, dan dia itu gembira karena selamat dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Nah, ini adalah farhatun tatlubuka. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan farhatun tatlubuha, yaitu satu kegembiraan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka, namun mereka itu mencari kebahagiaan itu. Nah, sehingga mungkin dengan yang kedua ini, dengan farhatun tatlubuha, seseorang ini hanya mendapatkan kegembiraan di saat mereka itu sudah masuk di waktu maghrib, sehingga mereka seakan-akan sudah bebas. Bebas dalam mengekang hawa nafsu, bebas dalam mereka itu menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya, dan segala sesuatu yang membuatnya dia merasa tersiksa di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Maka inilah yang disebut dengan puasa yang berkuantitas dan puasa yang berkualitas. Puasa yang berkuantitas adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggugurkan kewajiban yang ditekankan kepadanya. Namun ibadah atau puasa yang berkualitas adalah puasa di mana seseorang itu dikerjakannya dengan penuh kekuatan jiwa dan raga, sehingga mereka itu memfokuskan diri, membersihkan akal pikiran dia, kemudian dia mengarahkan hati dia, kemudian dia menenangkan jiwa raganya untuk menikmati apa yang telah Allah perintahkan kepada kekasih-kekasihnya di atas permukaan bumi ini. Maka disinilah bahwa kita, sebelum kita mengambil satu inisiatif untuk membatalkan puasa yang sudah kita kerjakan, maka kita silakan kita arahkan pikiran dan hati kita untuk melihat keagungan puasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, sehingga orang tadi akan membatalkan puasa demi sesuatu, dia akan melihat nilai yang begitu besar akan hilang gara-gara hanya sebuah hasrat pribadinya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan marilah kita jadikan sebagai momen, sebagai satu madrasah, sebagai pendidikan rohani untuk membina, merawat, dan meningkatkan perjalanan ruh kita, agar ruh kita merasakan tenang, damai, bahagia, dan nyaman bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana pahala yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang menempuh perjalanan jauh dengan ibadah puasanya, dan kita pun akan melihat orang-orang yang menempuh perjalanan jauh dengan pahala puasanya, dan kita akan melihat juga orang-orang yang menempuh perjalanan jauh namun dia dengan modal ketakutan akan siksa untuk tidak puasa. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga harapan kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan yang dibenci serta yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jika kita melaksanakan puasa dengan benar, jika kita mengerjakan puasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang solih secara ritual dan solih secara sosial. Jadi bukan hanya kita konsentrasi dengan membangun satu keterikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun orang yang solih itu adalah orang yang selalu membangun hubungan keterikatan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas puasa Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum sumassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.